Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Kimia Organik 2. Di sini ada materi karbohidrat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Safa Alia. Saya mahasiswi dari kelas Pendidikan Kimia B dengan NIM 2201 05501012. Baik, adapun pokok materi yang akan saya bahas di sini yaitu secara garis besar saya akan membahas mengenai penamaan D dan L pada monosakarida, dan yang kedua saya akan membahas mengenai siklisasi dan mutarotasi pada monosakarida. Baik, kita masuk pada materi pertama mengenai penamaan D dan L pada monosakarida. Oke, kita mulai dari asal-usul atau sejarahnya. Jadi, seseorang peneliti bernama Emil Fischer, yaitu seorang ahli kimia Jerman, dia itu menciptakan, jadi dia menciptakan satu sistem yang digunakan untuk menggambarkan struktur molekul karbohidrat. Nah, jadi untuk menggambar struktur molekul karbohidrat, khususnya yang bersifat kiral atau yang memiliki bayangan cermin yang tidak dapat ditumpuk. Kemudian, em, setelah dia menciptakan sistem itu, jadi Fischer ini memilih untuk gliseraldehid sebagai contoh, karena gliseraldehid ini merupakan molekul yang paling sederhana yang memiliki satu pusat kiral. Oke, selanjutnya untuk penamaan monosakarida ini, penamaan D dan L monosakarida ini, jadi sistem D dan L kemudian digunakan sebagai standar penamaan untuk senyawa lain yang memiliki susunan atom yang serupa. Nah, jadi jika susunan atomnya mirip dengan D-gliseraldehid disebut dengan susunan atom D. Kalau misalnya dia mirip dengan L-gliseraldehid disebut dengan susunan atom L. L itu levo, kalau D itu dextro. Oke, kita masuk ke cara penentuan D dan L pada monosakarida. Yang pertama yaitu kita lihat pada gugus aldehid atau keton. Jadi kita lihat dulu, kita perhatikan gugus fungsi yang berada gugus fungsi aldehid dan keton pada senyawa kita. Jadi di mana letaknya kita perhatikan. Kemudian kita lihat juga pada peletakan atom C kiral. Jadi lihat berapa banyak atom C kiral dan lihat juga atom karbon kiral yang paling jauh dari gugus aldehid atau keton tersebut. Nah, dextro atau D itu kalau misalnya gugus OH-nya di karbon itu mengarah ke kanan, maka dia masuk D. Sedangkan kalau yang L itu jika gugus OH mengarah ke kiri, nah itu masuk dalam penamaan L. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk OH-nya di sini. D dia di kanan dan L itu di kiri. Jadi lihat atom karbon kiral yang paling jauh dari gugus aldehid dan keton. Kemudian kita bahas mengenai siklisasi dan mutarotasi dari monosakarida. Nah, siklisasi dari monosakarida. Siklisasi, apa sih itu siklisasi? Jadi siklisasi adalah suatu proses pembentukan struktur cincin atau struktur siklik dari monosakarida yang semulanya itu berbentuk rantai lurus. Jadi dari dia rantainya itu lurus seperti ini. Dia itu membentuk siklik seperti ini. Itu namanya siklisasi dari monosakarida. Ini ada contohnya di D-glukosa menjadi glukopiranosa. Piranosa. Nah, mutar rotasi adalah perubahan spontan rotasi optik suatu larutan monosakarida akibat pergeseran keseimbangan antara bentuk anomer alfa dan anomer beta dari gula tersebut. Nah, bagaimana terjadinya proses mutarotasi ini? Jadi, proses mutarotasi terjadi saat monosakarida seperti glukosa
dalam bentuk siklik mengalami perubahan antara dua bentuk anomer alfa dan anomer beta. Nah, melalui bentuk rantai lurus atau open chain, jadi ini dimulai dari awalnya sebelum pembukaan, kemudian terjadi pembukaan dan terjadi proses rotasi itu, dan yang terakhir adalah penutupan atau terjadilah proses keseimbangan pada monosakarida yang mengalami mutarotasi seperti itu. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan itu adalah bahwa penentuan D atau dextro dan L atau LeVo pada monosakarida ini bergantung pada letak gugus OH pada atom karbon kiral yang paling jauh dari gugus karbonil. Nah, jika gugus OH ini berada di sebelah kanan, maka dia masuk dalam bentuk D atau dextro, dan sedangkan dia di sebelah kiri, maka dia masuk dalam bentuk L atau LeVo. Di mana monosakarida yang memiliki 5 atau lebih atom karbon biasanya mengalami pembentukan cincin atau siklisasi seperti yang telah dijelaskan tadi melalui reaksi antara gugus karbonil dan gugus hidroksil. Membentuk dua varian nih yang disebut dengan anomer alfa dan anomer beta, di mana kedua anomer ini dapat saling berinterkonversi atau bertukar di dalam larutan melalui proses mutarotasi yang menyebabkan perubahan rotasi optik sampai tercapainya kondisi setimbang. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu pertama, mengapa gliseraldehid digunakan sebagai acuan dalam penamaan D dan L monosakarida oleh Fischer tadi ini? Jadi tentu saja tidak asal memilih ya, Fischer kalau misalnya untuk menentukan atau menjadikan acuan pada penamaan ini, kenapa memilihnya gliseraldehid? Tentu saja pasti gliserald ini memiliki keistimewaan, di mana gliseraldehid ini pastinya dipilih karena merupakan monosakarida yang paling sederhana dan memiliki satu pusat kiral. Kemudian yang kedua, mengapa monosakarida lebih stabil dalam bentuk siklik dibandingkan dalam bentuk rantai terbuka? Oke, jadi kenapa dia lebih stabil pada saat berbentuk siklik daripada rantai terbuka? Itu karena yang pertama, itu karena terjadinya pembentukan hemiasetal dan hemiketal. Yang itu pasti akan menghasilkan ikatan kovalen kan antara gugus karbonilnya. Makanya dia akan membentuk struktur cincin yang akan menurunkan energi bebas sistem itu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, mengapa mutarotasi terjadi dalam larutan monosakarida? Nah, sudah dijelaskan tadi kan kalau misalnya mutarotasi itu terjadi karena adanya di mana bentuk alfa dan beta ini memiliki energi bebas yang berbeda. Dan dalam larutan itu terjadi pertukaran antara keduanya untuk mencapai kondisi energi yang paling stabil. Jadi sebenarnya mutarotasi itu tujuan utamanya adalah ia untuk mencapai kestabilan antara bentuk alfa dan bentuk beta itu. Makanya dia terjadi mutarotasi. Baik, sekian dari materi karbohidrat yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.